Bab NK 621, Estetika Kekerasan. Dia berdiri dan berteriak, "Bonhang, minggir atau aku akan merobekmu." Li Dudu terdiam, lalu meniru Liu Yemong dan berteriak, "Bonhang, pergi atau aku akan merobekmu." Auman. Beruang itu menggeram, seolah terkejut, mundur 2 langkah lalu berdiri tegak. "Itu tidak pergi, apa yang harus kita lakukan?" Li Dudu bertanya dengan suara bergetar. Dia tidak ingin membuat film lalu mati di sini. "Pergi sekarang." Li Dudu berteriak. Liu Yemong melempar semua yang dia lihat ke dalam api, membuat api semakin besar. Auman. Beruang itu berhenti sekitar lebih dari 10 meter, lalu perlahan maju, berdiri tegak lagi, seolah takut api. "Sop Hong, mengapa kau belum kembali?" Liu Yemong gemetar, suaranya tersedak tangis, "Kita akan jadi makanan." "Shiut. Aku di sini, jangan menangis." Suara Sop Hong terdengar dekat, diikuti anak panah dari belakang beruang. "Sop Hong." Liu Yemong dan Li Dudu sangat gembira, hati mereka tenang. Sop Hong muncul di belakang beruang, jaraknya kurang dari 20 meter, jarak yang mustahil meleset. Panah menancap di tubuh, tapi kulit tebal membuat luka ringan, malah membuatnya marah. "Auman. Sop Hong, hati-hati." Liu Yemong berteriak. Tepat sekali. Sop Hong menarik panah lain, membidik dan melepas. "Shiut." Auman. Beruang itu meraung kesakitan, anggota tubuh kuatnya berlari lebih cepat ke arahnya. "Sop Hong, cepat hindar." Liu Yemong menjerit. Detik berikutnya, dia hampir pingsan, jantungnya mau copot. Sop Hong tidak mundur, melempar busur, berputar menghindar lalu menghantam leher beruang dengan tinju. Auman. Pukulan berat menjatuhkannya. Li Dudu dan Liu Yemong melongo. Terlalu lambat. Sop Hong bergumam, gerakan beruang tampak lambat di matanya. Auman. Hewan itu bangkit lagi dan menyerang. Masih lambat. Sop Hong menghindar lalu memukul sisi tubuhnya. Kekuatan besar membuatnya jatuh lagi. Dentum. Beruang itu jatuh, sebelum bangkit ia diinjak lalu dihantam di kepala dengan pukulan penuh tenaga. Astaga. Binatang humanoid itu dia. Li Dudu berbisik, kamera merekam semua. Di ruang kontrol, para pengamat terdiam, menatap layar. Telan. Suara menelan bergema. Pertarungan ini, makhluk apa ini? Wang Lin berseru. Binatang humanoid, deskripsi itu tepat. Hamin menghela napas, mendengar sutradara memerintahkan tim penyelamat kembali. TE6 Din kehilangan semangat, tahu melawan 1 lawan 1 tak mungkin menang. Huf. Ngotin Nguyet lega, sekarang aman, tapi Sop Hong terlalu brutal. Estetika kekerasan. TE6 Din berkomentar. Dia selalu melampaui harapan. Hamin menggeleng. Pertarungan ini, juara pasti. Wang Lin terhenti di tengah kalimat, tapi semua mengerti. Salah, 2 orang. Ngotin Nguyet mengangkat 2 jari. Memilih rekan yang tepat sangat penting. Wang Lin mengakui. Sop Hong melontarkan pukulan terakhir, beruang itu sudah mati, tapi dia menambah 1 untuk berjaga, lalu berhenti. "Aku baik-baik saja, hanya tangan pegal." Sop Hong tertawa, tangan berlumur darah bergetar ringan, tanda tenaga berlebihan. "Biar aku lihat." Liu Yemong berjongkok, memegang tangannya dan memeriksa. Setelah yakin dia baik-baik saja, dia bernapas lega dan bertanya, "Kau hampir bikin aku mati ketakutan, bagaimana muncul di belakang?" Li Dudu menahan mual, tetap merekam Sop Hong dan beruang mati. Ini pasti rekaman heboh. "Ah, aku mengikuti jejak beruang." Sop Hong menjelaskan. Jika terlambat sedikit saja, kedua wanita itu mati, dia bertanya-tanya apakah keberuntungan yang menyelamatkan. "Jadi begitu, kau menakutiku." Li Dudu memegangi dada, duduk lemas, hampir menangis lega. "Tidak apa-apa, salahku meninggalkan kalian berdua sendirian, maaf." Sop Hong menenangkan. "Ya, terima kasih banyak." Li Dudu berkata tulus. Bab 622, makan semua binatang buas sekaligus.
Dia menggoda dengan bibir manyun, aku sangat ragu kalau nanti kau menikah dengan Yun Han. Kau akan jadi pria yang dikontrol ketat oleh istri. Hah? Trakeitis? Kenapa trakeitis? Li Dudu berkedip penasaran, sedangkan pernikahan dengan gadis itu jelas pertanyaan bodoh. Mulut Sopong berkedut, apakah itu intinya? Bukan, ini dikontrol istri, bukan trakeitis. Liu Ye mau meluruskan. Apa bedanya? Li Dudu mengernyit curiga. Baiklah. Dia menekan rasa ragu. Sekarang bagaimana? Liu Ye mau berbisik. Pertama, ambil madu lalu kembali ke perkemahan. Sop Hong berpikir lalu berkata pelan. Lalu beruangnya? Li Dudu bertanya pelan. Tentu saja dibawa. Mereka berdua menjawab bersamaan, membayangkan hidangan beruang. Cakar beruang rebus, ekor beruang kukus. Liu Ye mau menelan ludah. Li Dudu memutar mata, baru saja lolos bahaya. Sekarang bahas makan beruang? Uhuk, ambil madu dulu, nanti bau darah menarik binatang buas lain. Sop Hong mengetuk ringan kepalanya. Kau juga ketuk kepalaku. Dia manyun, telinga memerah. Pergi bersama atau tunggu di sini? Dia bertanya. Tentu ikut, aku tidak mau bahaya lagi lalu tunggu kau jadi pahlawan. Dia memutuskan. Tunggu aku. Dia berlari duluan, berhenti, lalu berkata, aku bantu pegang kamera. Oke. Li Dudu mengangguk. Beberapa menit kemudian, batu besar dan sarang lebah muncul, lebah berdengung seperti tirai di atas. Sop Hong menumpuk rumput kering di bawah. Sarang besar sekali. Li Dudu terkejut, buru-buru merekam MK-Box. Begitu banyak lebah, kalau semua mengerumuni. Dia bergidik. Jangan terlalu dekat, kalau aku bilang lari. Segera lari, kalau tidak akan disengat. Dia memperingatkan. Batu api. Dia berkata. Ini. Dia melempar batu api. Sop Hong menangkapnya. Segera rumput terbakar, asap tebal mengepul, lebah bubar, sebagian jatuh. Dia taruh kendi di bawah, memotong sarang, memasukkannya, madu terus menetes. Harum sekali. Dia menarik napas. Sop Hong berkata, kalian kembali dulu, kalau tidak nanti dikerumuni. Baik, pergi sekarang. Dia menarik Li Dudu. Aku masih mau merekam. Li Dudu mengeluh. Mau jadi kepala babi disengat atau merekam? Dia melotot. Aku ikut saja. Li Dudu terkekeh. Mereka pergi, Sop Hong melihat drone melayang di atas. Tetes-tetes. Madu memenuhi kendi, tetesan melambat. Cukup. Dia menutup dengan daun, menutup rapat tanah liat, memadamkan api, berlari membawa kendi, auranya membuat lebah tidak berani mendekat dalam 5 meter. Lumayan. Dia tersenyum, kembali ke beruang. Pulang. Dia menghela napas lega. Ini, madu untukmu. Dia menyerahkan. Tidak masalah. Dia memeluk. Sop Hong, bagaimana dengan beruangnya? Li Dudu bertanya. Tenang, yang lebih berat dari ini pun dia bisa angkat. Dia tersenyum. Tentu, ayo cepat pulang sebelum gelap. Dia tersenyum, beruang ini sekitar 400 kilo, masih bisa dibawa. Sulit dipercaya. Li Dudu terkejut, melihatnya menggendong beruang besar dengan mantap. Cepat, atau kutinggal. Dia berteriak. Datang. Li Dudu mengejar dengan kamera. Online, komentar deras bermunculan. Wow, ini nyata. Sop Hong mau lawan semua binatang buas di darat. Kenapa tidak dimakan semua sekaligus? Tengah malam, mohon subscribe, mohon dukungan. Bab 623, itu yang memprovokasi aku duluan. Van Han mengenakan topi lebar dan duduk di tepi sungai kecil. Kakinya terendam air, menggosok kacang pasir di tangannya sambil bergumam. Aku penasaran apakah Sop Hong akan kembali. Pada jam segini, jika ingin kembali sebelum gelap, seharusnya dia sudah di jalan. Liu Yetu memegang kendi tanah liat berisi kacang baru dipetik untuk dicuci.
Ya, lebih baik segera kembali, bisik Van Han. Liu Yetu menggigit bibir, tidak tahu di mana mencari madu, jadi tidak bisa menghitung waktu pulang. Dengan begitu banyak kacang, setelah diperas jadi minyak cukup sampai lomba selesai, kata Van Han bersemangat. Ya, tapi tanpa alat pres, Sop Hong harus membuat yang baru, jawab Liu Yetu lembut. Alat pres lama dan tempat tinggal sudah hanyut banjir. Itu mudah, Sop Hong ahli dalam hal itu. Van Han tersenyum bangga. Kakak, cepat buka pintu, kami pulang, teriak Liu Yemong. Datang. Liu Yetu berlari. Kreek. Dengan tenaga bersama, pintu perlahan terbuka. Pemandangan di luar membuat mereka terkejut. Liu Yemong tampak lelah membawa kendi, Elie Dudu membawa kamera, tetapi Sop Hong memanggul seekor beruang utuh, menakutkan. Liu Yetu tertegun. Kalau bukan karena mengenali mereka pasti sudah lari. Mari masuk dulu. Sop Hong tersenyum pahit. Cepat masuk. Liu Yetu menarik mereka. Kali ini aku bisa jelaskan, itu yang menyerang kami duluan. Sop Hong mengangkat tangan. Jelaskan nanti, biar kulihat dulu apakah kau terluka. Van Han menarik tangannya. Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah, jawabnya lembut, lega. Tidak apa-apa. Lalu apa noda merah ini? Tanya Van Han. Itu bekas sengatan lebah, tapi dia kebal. Ada di tempat lain? Tanya dia. Tidak, senyum lembut. Yakin? Tekan dia. Tunggu, aku akan buat air sabun. Van Han melirik lalu naik ke atas. Kali ini dia tidak marah, goda Liu Yemong. Uhuk. Sop Hong tersenyum paksa. Aku baik-baik saja, hanya jantung masih berdetak cepat. Liu Yemong melambaikan tangan. Apa yang terjadi? Tanya Liu Yetu, tangannya di dada adiknya, memang berdetak cepat. Aku punya video, bisa dilihat, angkat Elie Dudu kamera. Layarnya bisa memutar ulang, meski agak buram. Biar kulihat, kata Liu Yetu. Sedang apa kalian? Tanya Van Han turun dengan mangkuk dan tulang ikan. Menonton video? Ayo lihat juga, jawab Liu Yetu. Tunggu, aku harus keluarkan sengat lebah dulu. Van Han duduk di samping Sop Hong, ulurkan tangan, berikan tanganmu. Dia meletakkan tangan tersengat di tangannya. Jangan bergerak, akan sedikit sakit, tahan. Dia menuang air sabun, pakai tulang ikan untuk mengeluarkan sengat. Melihat wajah seriusnya, Sop Hong tersenyum. Kenapa tersenyum? Van Han melotot, tidak sakit? Tidak sakit, gelengnya. Bagus, gumamnya. Aduh. Melihat video, Liu Yetu terkejut, durasinya lebih dari 3 menit, sejak bertemu beruang hingga Sop Hong membunuhnya dengan tangan kosong, tiap adegan menegangkan. Kakak, bukankah seru? Tanya polos Liu Yemong. Seru? Hampir saja kau mati, tegurnya sambil menepuk kepala, lalu menghela napas, tapi kau melakukannya baik, menghadapi beruang tanpa salah. Peringatan, lain kali fokus, kalau itu macan tutul kau sudah mati, tegasnya. Baik, jawab murung. Kakak Mong, kau disengat lebah? Tanya Van Han. Tidak, kami lari cepat, jawab ceria. Baguslah. Van Han menuangkan sisa air sabun ke tangan Sop Hong. Dia berdiri, menepuk debu. Van Han berbisik, sekarang katakan apa yang terjadi. Bukankah ada video? Sop Hong mengangguk ke arah Elie Dudu. Ya, tonton saja, angkatnya kamera. Para gadis berkumpul, menonton ulang, sesekali berseru, suara teriakan mereka saat mengusir beruang terdengar jelas di rekaman. Bab 624, Daging Beruang dalam Hotpot. Van Han menonton video lama tanpa bicara. Baru setelah 5 atau 6 menit ia sadar dan menghela napas. Dalam video hanya terlihat Sop Hong menekan beruang. Di kota dulu dia tak pernah tahu dia sekuat ini. Hihi, bukankah Sop Hong tampak sangat tampan begini? Liu Ye mau menggoda. Jangan memujinya, nanti dia mau melawan naga. Van Han memiringkan kepala dan melirik lagi. Mata Sop Hong berkedut. Baiklah, tidak apa. Liu Yemong tertawa dan melambaikan tangan. Kathu,
bantu seret beruang ke sungai kecil. Kata Van Han lembut. Baik. Liu Yetu menarik kaki beruang dengan seluruh tenaga, tapi tidak bergerak. Kenapa berat sekali? Van Han terengah dan melepas. Biar aku. Sopong maju, menarik kaki beruang dengan mudah ke sungai. Dia menggigit bibir, berjuang dengan pisau. Susah sekali membukanya. Kulit tebal dan daging gemuk, sangat susah. Liu Yetu menghela napas, bahkan kapak kayu sulit. Perlu bantuan? Tanya Sopong. Bagus, semoga sebelum gelap selesai. Dia tersenyum pahit dan berbaring menikmati matahari sore. Waktu berlalu. Tak lama kemudian ia merasa dingin di tangan, melihat Liu Yemong membersihkan lukanya dengan air sabun. Apakah aku membangunkanmu? Bisiknya. Tidak, hanya istirahat, tidak tidur. Ia menggeleng. Baguslah. Dia menggosok lebih kuat. Hati-hati, kalau terus kulit akan terkelupas. Ia tersenyum. Biarkan saja. Dia membasahi handuk dan menekannya di luka. Tak perlu, besok sembuh. Ia menyeringai, luka kecil dibesar-besarkan. Tak apa, biar aku. Dia bersenandung sambil membawa baskom. Ia melihat ke sungai, para gadis berjuang dengan kulit. Lalu ia melihat langit, setengah jam lagi gelap. Ia menutup mata, biarlah jadi latihan untuk mereka. Liu Yemong mengambil sekop dan ikut. Potong di sini lalu tarik, harusnya bisa. 3 gadis belajar bersama. Li Dudu menahan darah dan merekam, kadang memberi komentar. Waktu berlalu. Setengah jam lagi, akhirnya kulit berhasil dilepas. Van Han menyeka kening. Cepat, sudah mau gelap. Ya, kulit nanti, potong daging dulu. Kata Liu Yetu. Ya. Van Han setuju. Kaki beruang ini bisa dimakan malam ini. Gumamnya. Banyak daging segar, mari buat hotpot. Ide bagus, sudah lama. Liu Yetu setuju. Mata Liu Yemong bersinar. Daging beruang hotpot, pertama kali dengar, pertama kali makan. Terlalu keras, tak terpotong. Liu Yetu menebas leher, ingin memotong kepala. Kepala terlihat menyeramkan, hancur, tak bisa dimakan. Dia menginjak dan menarik. Kenapa tak keluar? Penonton online berkomentar. Jujur, lihat mereka memotong beruang, aku batal menikah. Setuju, lebih buas dari pria, darah di mana-mana, hampir muntah. Menikah? Bangunlah, hanya beberapa hidangan. Loli kecil targetku. Sopong berjalan ke sungai dan tersenyum. Perlu aku bantu? Ambil saja, aku tak bisa. Liu Yemong mundur. Pergi siapkan hotpot, biar aku. Sopong melepas baju, memperlihatkan tubuh kuat. Sekali tarik pisau keluar, lalu satu tebas memutus leher, memisahkan kepala. Aku siapkan dasar sup. Van Han mencuci tangan dan membawa daging. Kakak beradik membantu membersihkan dan membumbui dengan garam dan jahe. Malam tiba, untungnya dia cepat. Sopong, mandi dulu, kau menakutkan. Bisik Liu Yetu. Baik. Ia melihat tubuh dan wajah penuh darah, benar-benar menakutkan. Ia berbaring di sungai mencuci, lalu naik dan melompat ke kolam, menikmati mandi dingin. Hati-hati jangan masuk angin, malam lebih dingin. Dia mengingatkan. Tak apa, tubuhku kuat. Jawabnya sambil menyelam. Bab 625, daging beruang tidak mudah dimakan. Di dalam kabin kayu, semua orang duduk mengelilingi meja dengan sumpit siap untuk hotpot. Ini, saus celupnya. Liu Yemng membawa mangkuk tanah liat berisi jahe liar, mint, lobak liar dan minyak tiram. Cepat makan, kaldunya sudah mendidih. Van Han mendesak lembut. Baiklah. Jawab Espong, mengambil sepotong tipis daging beruang dan memasukkannya ke dalam panci besi. Kaldu malam ini dibuat dari tulang beruang dan jamur, kaya dan putih susu. Setelah beberapa saat,
daging matang, ia mencelupkan dan memakannya. Bagaimana rasanya? Tanya Van Han penasaran. Tidak enak? Biar aku coba. Dia memasukkan daging ke dalam panci. Segera, dia mencelupkan, meniup dan makan. Tidak terlalu enak, tapi setidaknya daging. Van Han mengernyit dengan senyum pahit. Meski berbumbu, rasa asam dan liar tetap ada. Sulit ditelan, daging beruang tidak bisa dimakan. Gumam Liu Yemng, mendengar kalian, aku juga takut makan. Liu Yetu menarik sumpitnya. Menurutku enak. Elie Dudu cepat makan 2 potong. Kita butuh cara masak lain, kalau tidak akan terbuang. Kata Espong pelan. Ya, lebih banyak saus bagus. Dia memasukkan lebih banyak daging ke dalam panci. Mana cakar beruang? Tanya Liu Yemng. Sudah diasinkan, kita masak besok. Jawab Van Han tegas. Baiklah. Liu Yemng mengerutkan hidung, mencelupkan daging ke dalam saus dan makan, menutupi rasa asam. Di meja, yang paling lahap adalah Elie Dudu, makan potongan demi potongan. Aku akan potong daging buaya. Van Han berdiri, memotong tipis dan meletakkannya di meja. Lezat. Mata Liu Yemng berbinar, mengambil dengan sumpit. Kenyang sekali. Elie Dudu tersipu, mengusap perut. Minum teh agar mudah cerna. Van Han tersenyum, menuangkan teh daun pinus untuk semua. Dudu, hari keberapa syuting ini? Tanya Liu Yemng, hari ke-11. Jawab Elie Dudu, hanya tersisa 3 hari sebelum meninggalkan pulau, hatinya berat. Tinggal 3 hari, bawa daging beruang untuk Kak Ana cicipi. Kata Van Han polos. Ah, sungguh? Tanya Elie Dudu. Tentu, mungkin dia suka. Van Han tersenyum, meski mereka tidak suka, dia pikir orang di rumah mungkin suka. Di Ros, tanah keras, daging beruang umum di meja. Apakah itu benar baik? Elie Dudu ragu. Ingat sapa Kak Ana untuk kami. Kata Van Han manis. Keesokan paginya, gadis itu mengumpulkan daging asap dan menggantungnya di rak, lalu mencuci. Sarapan apa hari ini? Van Han melihat daging lalu menyingkirkannya, memilih bubur kudzu. Saat saudari bangun, sarapan sudah siap, cakar beruang dibiarkan untuk Espong. Harum sekali. Liu Yemng mengucek mata dan duduk. Mng, belum sikat gigi. Ingat Liu itu. Ah, aku tahu. Liu Yemng meletakkan sumpit dan pergi dengan kakaknya. Haha, cakar beruang untukmu. Van Han tertawa. Baik. Espong menepuk dahinya dan pergi ke dapur. Dia mengambil cakar yang diasinkan, memanggang hingga keemasan, lalu mengupas kulit dan memasukkannya ke panci tanah liat berisi air mendidih. Dia menambahkan jahe, kayu manis, perila, lalu menutup. Mau buat sup? Tanya Van Han. Sarapan dulu. Dia mengingatkan, menyajikan bubur kudzu. Oh, nanti buat alat pres minyak, aku sudah ambil kacang. Baik, aku tahu. Espong mengangguk. Kemudian, saudari dan Elie duduk kembali, semua sarapan bersama. Sekitar jam 9, setelah makan, Espong menebang kayu untuk alat pres minyak. Para gadis menggiling dan memanggang kacang, lalu mengekstrak minyak. Bang bang bang. Segera dia menemukan kayu, menyeretnya, dan siang selesai membuat alat pres. Ini, ampas kacangnya sudah jadi. Van Han meletakkan balok di samping. Bab 626, susu kedelai dan pengepresan minyak itu berbeda. Dia memasukkan pasak kayu, lalu dengan batang kayu yang sudah disiapkan perlahan memukulnya ke dalam alur. Tik-tak. Saat Sufeng bergerak, minyak perlahan diperas keluar, mengalir melalui saluran bambu ke dalam guci keramik. Gadis itu dengan cepat membawa batch kedua dengan 6 ampas kacang, meletakkannya di alat pres lainnya. Baiklah, jangan terburu-buru, cakar beruang pasti sudah matang. Mari kita makan siang dulu. Sufeng berhenti dan berkata, Baik. Mereka menjawab, mencuci tangan di sungai lalu naik ke loteng. Baunya enak,
tapi aku penasaran rasanya. Su Feng membuka tutup guci, sup yang awalnya penuh kini tinggal sedikit, hampir menutupi cakar. Dia berpikir, menambahkan saus tiram, merebus dengan api besar, lalu meletakkan guci di meja kayu. Warnanya terlihat bagus, dan tidak ada bau amis. Liu Yimeng mendekat dan mencium. Cobalah. Su Feng mengisyaratkan dengan dahi berkerut. Baik. Liu Yimeng mengambil sumpit, menusuk cakar yang sudah empuk, mengangkat sepotong, meniupnya lalu memakan. Dia mengunyah 2 kali, lalu berseru, langsung meleleh di mulut, tidak ada bau amis, enak sekali. Wan Han mengacungkan jempol, sungguh lezat. Ya, ini cara tepat makan daging beruang. Liu Yizhu mengangguk. Bagaimana kau membuat ini? Anna pasti tertarik. Li duduk kagum dan bertanya. Sangat sederhana, cukup tonton rekaman. Su Feng menunjuk ke kamera di rak kayu. Sepertinya kau hanya perlu mengirimkan dagingnya sekarang. Wan Han tertawa. Memang, bisa saja. Li Dudu ikut tertawa. Oh, bisakah kau mengirim 2 potong ke kakak Xin Yue dan kakak Wei Ding? Wan Han teringat dan bertanya. Tidak masalah, tapi aku tidak tahu cara menghubungi mereka. Li Dudu menjawab cepat. Kakak Xin Yue akan menemukanmu, kan? Wan Han berkedip ke kamera. Di ruang observasi, Wu Xingyue tersenyum. Loli kecil ini tahu cara bersikap. Dia tertawa dan berkata, kalau begitu yang enak harus dibagi, kan? Haming setengah bercanda. Kau mau makan? Wu Xingyue tersenyum. Tidak. Haming terkejut. Wang Lin diam, meski penasaran dengan rasa daging, harga diri lebih penting. Jangan khawatir, saat aku ikuti cara Su Feng, aku akan memasak untuk kalian, itulah persahabatan baik. Haming tertawa. Mau lagi? Su Feng bertanya lembut. Ya, tapi apakah aku akan gemuk? Wan Han mengangguk lalu menggeleng. Dengan sedikit itu mana bisa gemuk? Su Feng tersenyum. Benar, dagingnya tidak banyak, beberapa potong untuk tiap orang dan habis. Wan Han mengangguk. Kalau begitu nanti kita masak cakar belakangnya. Su Feng mencubit pipi bulat gadis itu, dia terlihat makin imut. Ya, dan sedikit bubuk kudzu juga, malam ini sudah diputuskan. Wan Han tertawa dan mengangguk. Apa kau tidak bosan dengan bubuk kudzu? Su Feng menghela napas. Apakah aku salah bicara? Dia bergumam. Dengan kerjasama, semua minyak berhasil diperas, ampas kacang dipakai lagi, tidak ada yang terbuang. Waktu berlalu, sebentar lagi jam 4 sore. Saudari Liu dengan hati-hati membawa 3 guci minyak ke atas, menyimpannya. Kali ini menghasilkan 3 guci minyak, cukup untuk 4 orang setelah lomba, dan lebih dari 20 kue kacang sebagai hidangan utama. Tanganku kaku. Liu Yimeng mengibaskan tangan, seharian menggiling membuatnya mati rasa. Tentu saja, itu hanya menghasilkan susu kedelai, bukan minyak, alasannya aku juga tidak tahu. Liu Yimeng mengangkat bahu. Ambil kedelai sebagai contoh, di dalamnya ada sekitar 20% minyak, 36% protein, 30% karbohidrat. Dalam biji, minyak ada dalam tetesan kecil, dilapisi membran protein fosfolipid, disebut tubuh minyak. Membran ini sangat hidrofilik, tetesan saling terikat erat, membentuk lapisan pelindung, sulit pecah, jadi digiling atau direbus pun tidak rusak, karena itu hanya menghasilkan susu kedelai, bukan minyak. Namun dengan pemanasan, viskositas turun, stabilitas melemah, dengan tekanan membran pecah, minyak keluar. Mengerti? Su Feng tersenyum pada keempat gadis. Aku juga. Liu Yizhu mengangguk. Kalian bicara. Apa? Aku tidak mengerti sama sekali. Liu Yimeng tampak bodoh. Apa? Liu Yimeng tetap bertanya. Dudu, kau mengerti? Ya, aku mengerti. Li Dudu mengangguk mantap. Aku. Liu Yimeng menggigit bibir, berjalan pergi diam-diam, tetap bingung. Bab 627, memberi suara pada burung. Sop Hong mengucek matanya,
lalu membukanya dan menoleh pada gadis yang terbaring di lengannya. Ia perlahan menarik lengannya, tak tahan menunduk mencium keningnya, lalu bangkit dari ranjang. Ia membuka pintu dan menuruni tangga, sambil memberi perintah batin, tandai. Ding! Layar virtual yang familiar muncul di depan matanya, menampilkan kata-kata 13 hari bersinar. Hari baru pun dimulai. Ia meregangkan tubuh dan menatap langit, ketika bayangan gelap melintas dalam pandangannya. Ia menyipitkan mata, mengenali sosok itu dan tersenyum sambil berbisik, "Elang laut kepala putih?" Ia berjalan ke kandang kelinci, membuka pintu dan melepaskan semuanya, lalu cepat masuk ke pondok nomor 703, memperhatikan luar. Kelinci melompat di halaman, sama sekali tak menyadari bahaya di udara. Harus membuat pertahanan, cakar burung pemangsa bukan mainan. Ia bergumam, mengambil kulit kayu dan membalutkan di lengannya. Ia berencana memancing elang dengan kelinci, lalu menangkapnya, rencana sederhana tapi efektif. Screech! Tanpa ragu, otot kakinya meledak, tubuhnya melesat seperti anak panah, sementara aura di dahinya meledak, langsung menekan elang itu. Sekejap, ia meraih lehernya dan menekan sayapnya ke tanah. Screech! Elang laut meronta keras tapi tak mampu melawan, tertekan kuat di bawahnya. Masih ingin makan kelinciku? Tidak mungkin. Ia cepat melepas kulit kayu dari lengannya dan mengikat cakar elang itu. Ya, tepat waktu. Ia mengernyit sambil tersenyum. Aku turun sekarang. Van Han berbalik dari jendela, lalu membuka pintu dan berlari menghampirinya. Screech! Elang laut berteriak marah, seakan raja langit dihina. Masih berani berteriak? Van Han terengah, menamparnya lagi. Paf! Elang itu meronta di genggaman Sop Hong, tapi cakarnya terikat dan sayapnya tertahan, tak bisa lepas. Apa yang kalian lakukan? Li duduk keluar dari tenda, rambut kusut, masih mengantuk. Elang laut? Aku belum pernah melihatnya sedekat ini. Ia langsung bersemangat, maju memeriksa. Kau dari negeri burung, tak pernah dekat dengan burung? Sop Hong heran. Tidak, aku tidak tertarik pada burung. Ia memerah dan menjelaskan. Baiklah. Ia meringis, penjelasan itu mudah disalahpahami. Burung apa yang kalian bicarakan? Liu Yemong turun, menguap, lalu melirik dan berseru. Ah? Bukankah itu elang laut? Hihi, Sop Hong baru saja menangkapnya. Van Han tertawa. Tidak bisa dimakan, aku akan memeliharanya. Ia berkata canggung. Mau makan semuanya? Liu Yetu diam-diam datang dari belakang dan menepuk pantat adiknya. Pukul aku lagi, bagaimana kalau penyok? Liu Ye memelotot dan berteriak. Untuk menghemat kain negara. Liu Yetu menjawab dingin. Menjijikan, akan kuhancurkan kau. Liu Ye mau menerjangnya. Tak lama kemudian, ia duduk memeluk kepala, mengeluh, sementara kakaknya tetap tenang, hanya rambut kusut dan pipi memerah. Sop Hong, kau ingin memeliharanya, untuk apa? Li Dudu bertanya sambil menahan tawa. Sebagai peliharaan. Ia menjawab mantap. Sebagai peliharaan? Elang laut sebagai peliharaan? Ia tertegun. Ada masalah? Ia tersenyum. Tidak, asal kau senang. Ia mengangkat bahu, mengingat ia sudah memelihara rakun, jadi seekor elang tak aneh lagi. Sayang sekali, penasaran rasanya, mungkin lebih enak dari ayam hutan. Liu Yemong berkata menyesal. Ia terdiam, gadis ini benar-benar ingin makan semuanya. Screech! Ah! Mengapa suaranya lemah sekali? Liu Ye memiringkan kepala heran. Seperti ayam jantan, tak seperti di TV. Apa tenggorokannya bermasalah? Van Han cemas, menyentuh lehernya. Hati-hati, gigitannya sakit. Ia mengingatkan. Sebenarnya suara elang laut memang begitu. Li Dudu tertawa. Lalu kenapa di TV terdengar keras? Liu Ye bertanya lagi. Karena suara aslinya lemah, jadi kami dubbing. Suara itu dari burung ekor merah. Li Dudu menjelaskan malu. Burung ekor merah berbeda, tidak dilindungi,
tersebar luas. NK Box. Keempatnya tertegun, heran karena suara burung itu didubing. Benar-benar sekehendak hati. Ia tersenyum miris. Aku juga pikir begitu. Li Dudu mengejek. Bab 628, sekelompok besar kaki babi. Bagaimana bisa, bahkan kelinci kita menahan lapar. Yan Han berkata serius. Paling kita tangkap tikus untuk dimakan. Ya, beri tikus saja cukup, lalu lepaskan agar mencari makanan sendiri. Sop Hong menarik napas dalam dan menjawab. Sop Hong, kau berniat menjinakkannya? Li Dudu terkejut bertanya. Ya, ia baru dewasa, bulu ekor belum penuh, menjinakkannya tidak sulit. Sop Hong berkata lembut. Elang botak muda memiliki kepala dan ekor coklat gelap, hanya saat dewasa berubah putih. Orang lain tidak bisa, tapi kalau aku tidak coba, bagaimana tahu? Sop Hong tersenyum percaya diri. Tanpa hadiah sistem itu mustahil, tapi dengan pengetahuan menjinakkan, seolah memakai hack yang mustahil jadi mungkin. Ya? Sop Hong mengelus kepala elang, membuatnya protes keras. Pertama ikat dulu. Ia temukan tali, ikat sayap, cakar, dan paruhnya. Sop Hong, buat kandang, mengikat terus tidak baik. Liu Yetu menyarankan. Ya, akan kubuat. Ia sudah punya ide. Ya, aku bisa bantu. Liu Yemong angkat tangan bersemangat. Ya, tapi cuci muka, sisir rambut, sarapan dulu baru kuat. Sop Hong bercanda melihat rambut berantakan. Kau makin tak peduli penampilan. Kalau tak ada yang menikahiku nanti, bagaimana? Ia tertawa. Tidak, di sekolah banyak kaki babi besar mengejarku dan kakak, meski tak ada yang baik. Liu Yemong bergumam. Liu Yemong, diamlah. Liu Yetu kesal. Jangan dengarkan. Liu Yetu wajah merah menjelaskan. Liu Yemong meronta, tangan kecil melambai. Mengerti. Sop Hong tersenyum pahit, berharap tak ada yang dengar, kalau tidak sekelompok kaki babi panik. Akhirnya Liu Yemong diseret mandi, Sop Hong membangun kandang. Ia ingin kandang besar, cukup ruang burung terbang, jadi ia putuskan tinggi 3 meter, panjang 3, lebar 2. Ia gali 6 lubang tiang, anyam bilah kayu. Sop Hong, sarapan dulu. Yan Han memanggil. Datang. Ia jawab, selesai lubang, cuci tangan, kembali ke pondok. Setengah jam kemudian, selesai sarapan ia kembali dengan Liu Yemong. Kau bangun rumah atau kandang? Dia bertanya. Rumah juga, tapi untuk elang. Ia bercanda. Kita benar-benar senggang. Dia menghela napas. Menurut Li Dudu dan Anna, peserta lain masih cari makanan, mereka bangun rumah burung. Ini juga cara habiskan waktu. Ia mengangkat bahu. Ya, tapi ini jadi kebun binatang. Dia melihat sekitar, kelinci, rusa, maukiu, goudan, ayam liar, kini elang. Kebun binatang tak buruk, tak bosan. Ia jawab. Kayu sepertinya kurang. Dia lihat. Kalau begitu tebang lagi. Ia ambil kapak, teriak. Yan Han, aku menebang kayu, tetap di sini. Ya, hati-hati. Dia jawab keras. Mengerti? Ia melambaikan tangan. Kakak, aku ikut. Liu Yemong menyusul. Hati-hati, jangan tinggalkan Sop Hong. Liu Yetu mengingatkan. Tunggu aku. Li Dudu bawa kamera ikut. Baru tenang 2 hari, sudah keluar lagi. Yan Han bergumam. Syukurlah kali ini hanya menebang kayu. Liu Yetu menghela napas. Lalu dia juga masuk kebun bawah sekop. Tanaman kana India lebih tinggi dari gadis. Simpan daunnya, bisa buat kertas. Yan Han berkata. Dia potong batang, sisakan tunggul. Liu Yetu gali akar, tanah di sini lebih baik. Ah, yang ini besar. Yan Han melihat umbi besar, lebih besar dari sebelumnya. Bab 629,
pohon sukun. Sop Hong, kita mau kemana menebang kayu? Liu Yemong menyingkirkan ranting di depan dan bertanya. Cepat, ada semak besar di depan, cocok untuk membuat sangkar burung. Sop Hong menjawab tanpa menoleh. Kali ini mereka pergi lebih dari 10 menit dari perkemahan, di mana semak lurus tumbuh lebih tinggi dari orang, batang setebal pergelangan, cocok untuk sangkar. Ayo bekerja, sebelum gelap kita harus selesai sangkar. Sop Hong tersenyum, menarik napas, lalu menebas batang terdekat. Li Dudu ragu, tidak merekam ini, karena menebang banyak semak bisa membuat penonton tidak senang, meski acara bertahan hidup. Dia berdiri bingung, tidak tahu harus apa, membantu pun tidak mungkin. Lalu dia memutuskan berjalan keliling. Pelan saja, jangan pergi jauh. Sop Hong memperingatkan dengan tatapan. Suara tebasan menuntunnya, dia maju sampai tak terdengar lagi, lalu mundur beberapa langkah sampai terdengar jelas. Lihat baik-baik sekitar, mungkin ada yang berguna. Li Dudu bergumam sambil mengangkat kamera. Tanpa sadar dia mengikuti lensa maju, ingin merekam lebih banyak. Ah! Apa itu? Dia berseru. Di layar muncul pohon buah berdaun lebar, berbuah hijau sebesar telapak tangan, dari jauh seperti jeruk bali. Dia ragu tapi maju, menemukan banyak pohon serupa. Kini dia melihat jelas, buah itu seperti nangka kecil atau leci hijau besar. Lebih baik bawa ke Sop Hong. Dia berbisik, hati-hati kembali. Dia mengulurkan buah dan bertanya penuh harap, Sop Hong, kau tahu buah ini? Biar aku lihat. Dia menerimanya, mengerutkan kening dan berkata, ini mirip pohon sukun, ceritakan bagaimana pohonnya. Pohon tidak tinggi, tapi daunnya sangat besar. Li Dudu menjelaskan. Ya, pasti pohon sukun. Sop Hong tersenyum senang. Di mana? Tunjukkan padaku. Ke sini? Dia menunjuk, lalu bertanya penasaran, pohon sukun? Bisa dimakan? Tentu, dan rasanya pasti enak. Dia tertawa. Ah! Kalau bisa dimakan, biar aku gigit dulu. Liu Yemong berkata bersemangat. Pohon sukun harus dimasak dulu baru enak. Dia tertawa. Mari kita cek dulu. Baiklah. Dia mengikutinya malu-malu. Setelah 7-8 menit, mereka sampai, hutan pohon sukun terbentang di depan. Ya, ini pohon sukun. Sop Hong tersenyum. Banyak sekali di sini, tiap pohon penuh buah. Liu Yemong berkata gembira. Pohon sukun bisa jadi makanan pokok? Dia bertanya kaget. Tentu, kandungan patinya sangat tinggi. Dia menjelaskan. Pohon sukun kaya pati, karena itu dinamai begitu. Dibakar, rasanya seperti roti, lembut manis, sering jadi makanan pokok, terutama di pulau terpencil di mana orang jarang makan biji-bijian. Ada lebih dari 150 jenis, dengan atau tanpa biji, rasa tidak banyak beda. Bagus, mari kita petik semua. Liu Yemong menyingsingkan lengan. Dia berjinjit, menarik cabang dan memetik buah. Ayo, ingat tempat ini dan kembali besok. Sop Hong melambaikan tangan. Sepanjang pagi, mereka sibuk menebang kayu untuk sangkar. Ayo, kita harus angkut 2 beban lagi. Dia berkata mantap, bahunya memikul 2 ikatan, di samping ada 2 lagi di tanah. Perlu bantuanku? Liu Yemong bertanya sambil memegang buah. Tidak, kau saja yang di depan buka jalan, pandanganku terhalang. Dia berkata, kayu menutupi sebagian besar penglihatannya. Baiklah. Dia berjalan duluan, menyingkirkan ranting dan sulur. Li Dudu mengikuti, memandangi punggungnya dengan kagum. Kekuatan bukan manusia. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka kembali ke halaman, di mana Liu Yetu dan gadis itu masih menggali umbi. Kalian sudah kembali. Fan Han menyapa. Ya, tapi kami harus keluar lagi. Sop Hong menurunkan kayu dan berbalik, berniat mengambil sisanya. Tunggu aku. Liu Yemong meletakkan buah dan berlari mengejarnya, ingin memandu. Kalau begitu aku masak makan siang. Fan Han berdiri, menepuk tangannya, matanya jatuh pada buah sukun yang ditinggalkan.
Bab 630, mobil sport atau sebuah rumah? Sop Hong bilang ini disebut buah sukun, bisa dimakan. Li Dudu menjawab. Buah sukun? Nama aneh sekali. Fan Han berbisik dan bertanya. Apakah dia bilang bagaimana cara memakannya? Katanya enak kalau direbus. Li Dudu berpikir sejenak dan berkata. Kalau begitu tunggu dia kembali dan kita tanyakan. Fan Han tidak jadi memakannya saat siang. Buah sukun? Biar aku lihat. Liu Yetu datang dari kebun. Ini, mirip nangka. Fan Han memberikannya. Itu buah sukun, sama seperti di video. Liu Yetu mengkonfirmasi, pernah melihat di kelas biologi. Ia teringat pelajaran itu dan berkata. Cara paling sederhana memanggangnya di atas api. Ia berhenti lalu menambah. Katanya kalau dipanggang rasanya seperti roti dengan sedikit kentang. Kalau begitu aku coba. Fan Han mengambil dan naik. Ia menyalakan api dengan cekatan. Perlu tongkat kayu. Ia berpikir, turun, menajamkan dengan pisau, lalu kembali. Ia menaruh buah di meja, menekan tongkat sampai tembus. Melelahkan sekali. Gumamnya, lalu memanggangnya. Ia juga menaruh panci besi dengan air untuk tepung kudzu. Ia membalik buah, kulitnya hangus hitam seperti arang. Bagaimana? Liu Yetu masuk. Lumayan. Jawabnya. Berapa lama dipanggang? Tanya Fan Han. Aku tidak tahu. Liu Yetu malu. Fan Han memutuskan menunggu Sop Hong. Lebih dari 20 menit kemudian, Sop Hong dan Liu Yemong kembali dengan kayu. Brak. Dia menaruh dan duduk. Baik, ayo mulai. Dia tersenyum. Bagaimana? Dia bertanya. Tidak apa. Liu Yemong berdiri di belakang, memijat pundaknya. Bagus kekuatannya? Sop Hong menghela napas. Enak, boleh lebih kuat. Tidak masalah. Dia menekan lebih keras. Sop Hong, kamu pulang? Bagaimana makan buah ini? Teriak Fan Han. Aku lihat. Jawabnya dan naik. Tunggu aku. Liu Yemong berseru. Di dalam, para gadis mengelilingi meja dengan bola hitam dan panci. Fan Han mendongak. Kakak tuh bilang bisa dipanggang, tapi bagaimana memakannya? Biar aku lihat. Sop Hong membelah dengan pisau. Aroma roti langsung menyebar. Harum sekali roti. Fan Han menarik napas. Itu buah sukun. Sop Hong mencicipi. Setelah sejenak, dia tersenyum. Tidak beracun, bisa dimakan, rasanya roti. Dia menaruh daging ke piring bersih dan membuang kulit. Enak sekali. Fan Han mengunyah dengan mata berbinar. Seperti makan roti. Buah ajaib, benar-benar rasa roti. Liu Yemong kagum. Tidak buruk. Li Dudu terkejut. Satu tidak cukup, aku panggang lagi. Fan Han turun dan membawa lebih banyak. Sambil menusuknya, dia berkata. Kalian bisa makan sedikit tepung kudzu dulu, buahnya sebentar lagi matang. Baik. Sop Hong menjawab. 10 menit kemudian, 2 lagi dibawa. Mari coba dengan madu. Fan Han berkata. Coba saja. Sop Hong tersenyum. Aku ambil. Liu Yetu mengambil madu. Sop Hong membuka buah. Oh, buah dengan madu, manis dan enak. Liu Yemong mengacungkan jempol. Mulut penuh, Fan Han bertanya. Apakah banyak buah ini? Ya, banyak. Sop Hong menuang air untuknya. Kalau begitu kita beri kakak Tin Nguyet, kakak Enam Din, dan kakak Ana. Fan Han tersenyum. Baiklah. Sop Hong tertawa, tersentuh oleh kebaikannya. Di ruang pengawas, Hamin dan lainnya melihat. Sepertinya aku perlu hadiah ulang tahun yang jauh lebih besar. Ngotin Nguyet tertawa. Orang lain sibuk mencari makanan, Fan Han justru berbagi.
Hamin berkata. Benar sekali. Fuong Lam menambahkan. T6 Din tersenyum samar, memikirkan apakah hadiah ulang tahunnya sebuah mobil sport atau sebuah rumah. Bab 631, jelas. Baik. Liu Yemng memindahkan tongkat kayu untuk menyeimbangkannya lalu mengikat dengan tali. Setelah makan siang, keduanya cepat membangun sangkar, berusaha selesai sebelum gelap, waktunya mepet. Krik-krik. Kurasa ia ingin kau melepaskannya. Liu Yemng tertawa. Tidak mungkin, ia harus menemaniku setengah tahun, toh sudah makan kelinciku, harus bayar mahal. Espong mengerutkan kening sambil tersenyum. Liu Yemng tertawa lebih keras, keduanya mempercepat. Waktu berjalan, matahari condong barat, sekitar jam 5 sore, sangkar selesai dengan pintu tinggi. Selesai? Espong bertepuk, menjatuhkan tali, berbalik ke elang. Ia mendorong masuk dan berkata, suka atau tidak, ini rumahmu setengah tahun. Krik-krik. Elang mengibas tali dan menyerang. Krik-krik. Tiba-tiba berhenti, melipat sayap, gemetar di sudut. Espong, kau menakutinya. Liu Yetu marah. Hais. Espong menghela napas, keluar dan menutup. Malam ia makan apa? Fan Han membawa kana India bersih, melihat elang. Beri daging beruang, lalu taruh perangkap tikus di hutan, biar ia tangkap. Espong bergumam. Hanya itu caranya. Fan Han menjawab pelan. Ia berjalan lalu kembali penasaran. Oh ya, bagaimana kita memanggilnya? Perlu nama. Biar ku pikir. Espong mengerut, tak pernah beri nama burung buas. Baik, sebut saja jelas. Bibirnya bergerak, menolak nama besar. Siapa sangka burung garang dapat nama lembut. Jelas, mudah diingat. Saudari mengangguk. Ya, mudah sekali. Espong menghela, mata gadis bersinar membuatnya sulit menolak. Jelas, ku beri lagi daging beruang. Fan Han tersenyum, kembali lalu keluar bawa potongan besar. Krik-krik. Jelas mengepak, ragu, lalu tak makan. Tidak suka? Fan Han bertanya. Lapar pasti makan, jangan khawatir. Espong tertawa, siapa nafsu makan dalam kurungan. Benar juga, ku siapkan makan malam. Fan Han pergi. Sebelum gelap, giling kana India dulu. Espong berkata. Ya, biar mengendap sampai besok. Liu Yetu mengangguk, membawa ke batu giling. Espong memutar, Liu Yetu memasukkan, cairan putih mengalir ke kendi. Dengan batu giling lebih mudah. Liu Yemng menghela. Ia ingat pertama kali, habis tenaga, kini mudah. Dengan batu giling, malam hari penuh 45 kendi, cukup jadi 1 kendi penuh tepung. Sudah selesai? Makan malam siap. Fan Han turun bawa obor. Baru saja. Espong membersihkan. Daging hilang? Fan Han melihat, tak ada. Pasti dimakan. Elie Dudu berkata. Ya, lihat perutnya. Espong tersenyum, burung bersembunyi, perut tak kosong. Kupikir kuat, ternyata penakut. Liu Yemng menggoda. Kenapa tidak kau masuk dan kuat dengannya? Liu Yetu mengejek. Tidak usah. Liu Yemng menolak. Baik, makan sebelum dingin. Fan Han tersenyum, kembali. Makan malam kaya, ada roti buah, pasta kudzu, salad liar, dan sup beruang. Katakan, jika Cuan kembali, apa ia takut pada jelas? Liu Yemng bertanya. Setiap hari lari keluar, pulang atau tidak, sama saja. Fan Han berkata, ingin menggiling kacang biar ia menangis. Jadi, Cuan hilang kasih. Espong tertawa, memberi daging. Ya, mau Cu lebih patuh. Fan Han merajuk. Kemana ia lari terus? Liu Yemng berbisik. Mungkin ada orang di luar. Liu Yetu berkata datar. Hah? Elie Dudu mengembungkan pipi, bingung,
terus makan kudzu. Ia putuskan nanti lihat lebih banyak video, masih belum jelas. Van Han penasaran, Kak Ungdung, lusa kau pergi, besok mau lakukan apa? Ada yang dilakukan? Elie duduk terkejut, berpikir. Tidak ada? Liu Yemng bertanya. Mata Elie duduk berkilat, ragu, benar bisa kubilang? Tentu, kita teman, katakan. Van Han menjawab. Bab 632, tidak cukup untuk mengisi gigi. Ah, berburu? Van Han terkejut. Kalau merepotkan maka aku tidak mau. Li Dudu cepat melambaikan tangan. Tentu tidak masalah, katakan saja, Sop Hong. Van Han memiringkan kepala dan bertanya sambil tersenyum. Ini sangat sederhana. Sop Hong tersenyum. Benarkah? Li Dudu bertanya gembira. Sop Hong tersenyum. Tentu, besok aku akan membawamu, buruannya milikmu, anggap saja hadiah perpisahan. Bagaimana aku bisa menerimanya? Li Dudu buru-buru menolak. Kalau kau berburu sendiri, kami juga tidak bisa menghabiskannya, bukan? Sop Hong mengangkat bahu. Ya, masuk akal. Li Dudu tersenyum pahit, teringat aturan kaku angka ganjil 7. Kalau begitu diputuskan, besok kita berburu. Van Han menyimpulkan. Hihi, kalau begitu aku tidak sopan lagi. Van Han tertawa manis. Makan malam selesai dalam obrolan ceria, semua kenyang dan minum teh panas. Setelah beristirahat, Sop Hong memakai perangkap lama dan menghabiskan lebih dari 2 jam membuat 3 lagi. Sop Hong, apakah perangkap ini cukup? Van Han menopang dagu dan bertanya, jelas begitu besar, meski tiap perangkap dapat seekor tikus tetap tidak cukup. Ya, tidak cukup, biarkan dulu, besok aku buat lagi. Sop Hong menaruh ampas kacang ke dalamnya, lalu membawa 4 perangkap ke rumput di luar pagar. Aku pegang obornya. Van Han cepat berdiri, menyalakan obor dan berjalan di depan. Hati-hati. Liu Yemong mengingatkan. Ya. Mereka turun, Sop Hong membuka gerbang, tidak merasa bahaya, lalu melangkah berani. Taruh di sini? Van Han mengayun obor. Ya, seharusnya banyak tikus. Sop Hong menunjuk ke semak kiri. Baik. Selanjutnya. Ia menaruh 1 lagi. 3 sisanya ditempatkan di sekitar perkemahan. Bam. Gerbang menutup. Kembali di dalam, saudari Liu bermain catur, Li Dudu menonton tanpa paham. Sop Hong, cepat selamatkan aku. Liu Yemong memohon. Tidak, kau harus sendiri. Liu Yetu melotot. Kalau begitu beri aku sedikit keunggulan? Liu Yemong merajuk. Liu Yetu menutup wajah, akhirnya kalah. Gadis muda tertawa lalu bergabung riang. Ciit. Bising pagi-pagi. Sop Hong membuka mata pasrah. Ia pergi ke sangkar, melihat Rorang gelisah. Diam, jangan ganggu mereka tidur, aku cek perangkap. Sop Hong menatap, Rorang langsung tenang. Ia tersenyum, bagus. Ia memeriksa, 1 perangkap mendapat tikus besar, 2 lainnya juga. Ciit. 3 tikus, nyaris cukup sarapan. Sop Hong membawanya kembali. Li Dudu keluar sambil tersenyum, Sop Hong, selamat pagi. Selamat pagi. Sop Hong menggoyang sangkar. Tikus? Jangan dekati aku. Li Dudu mundur. Kau juga takut tikus? Sop Hong bertanya. Semua wanita takut tikus. Li Dudu menegaskan. Van Han dan Yemong tidak takut. Sop Hong tersenyum aneh. Li Dudu terdiam. Pagi-pagi, apa yang kalian lakukan? Suara Liu Yetu terdengar, ia turun. Melihat tikus, wajahnya kaku, berbalik kembali. Bam. Pintu menutup. Sop Hong menyeringai. Lihat, ada yang takut. Li Dudu puas. Baik, tunggu saja sampai mereka pergi. Sop Hong membawa tikus ke Rorang. Ciit. Rorang menunduk.
Sepertinya lapar, nih. Sop Hong melempar tikus. Ciit. Rorang menggigit dan melahap cepat. Cepat makan, tambah satu lagi. Sop Hong bersinar, melempar yang kedua. Ciit. Rorang melahap. Masih belum cukup mengisi gigi. Li Dudu baru mendekat setelah 3 tikus habis. Nanti beri daging beruang. Sop Hong menghela nafas, melihatnya masih lapar. Kau bukan memelihara hewan peliharaan, tapi mulut pemakan daging lain, makannya lebih banyak darimu. Li Dudu menggoda. Percaya atau tidak, nanti saat berburu ia bisa membantu mencari mangsa. Sop Hong berkata tenang. Bab 633, Kerapu Air Tawar. Suo Feng tersenyum lalu naik ke lantai atas tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kembali ke rumah kayu, ia memasukkan ampas kacang ke perangkap tikus lagi. Kali ini berencana menaruhnya di dekat semak di sisi seberang. Hampir 1 jam kemudian, mereka berlima selesai sarapan lalu berangkat. Tujuannya mencari kawanan macan tutul di dekat danau besar, di sisi lain gunung berbatu. Kali ini mereka membawa kail, tali pancing, dan umpan, ingin mencoba memancing di danau besar. Santai saja, tidak sulit, cukup ikuti cara yang kuajarkan pagi ini, tarik busur dengan mantap lalu lepaskan anak panah. Suo Feng tersenyum hangat menenangkan. Baiklah. Li Dudu mengangguk, tapi hatinya tetap tegang. Ia berbisik, aku baru berlatih memanah setengah jam, apa bisa tepat sasaran? Tentu saja tidak bisa. Suo Feng menjawab santai. Bibir Li Dudu berkedut, ia tersenyum pahit, ini disebut menghibur? Jangan khawatir, aku akan membantumu. Suo Feng berkata yakin. Aku mengerti. Li Dudu lebih tenang, berpikir ia akan tahu saat melihat mangsa. Suo Feng, apakah kita harus memutar? Fan Han bertanya lembut. Perjalanan berjalan lancar, lebih dari 1 jam kemudian mereka mendekati danau. Tunggu di sini, aku maju dulu untuk melihat. Suo Feng memberi isyarat berhenti. Hati-hati. Fan Han mengingatkan lembut. Baik. Fan Han menjawab jelas. Mereka berhenti tidak jauh dari danau, Suo Feng berjalan sekitar 5 menit. Danau memantulkan sinar matahari berkilau. Hari ini kurang beruntung, tidak ada macan tutul di tepi danau, hanya beberapa burung besar bermain di air lalu terbang pergi. Seseorang akan kecewa. Suo Feng menyeringai lalu kembali. 5 menit kemudian, ia kembali. Suo Feng, bagaimana? Ada temuan? Fan Han cepat bertanya. Kurang beruntung hari ini, tidak ada kawanan di tepi danau. Suo Feng menjawab tenang. NK Box. Begitu ya? Kalau begitu kita cari di tempat lain? Fan Han menoleh lembut ke Li Dudu. Tidak perlu, memancing juga tidak buruk. Li Dudu melambaikan tangan, merasa kurang yakin. Kalau begitu mari memancing, mungkin rusa Siberia akan datang nanti. Liu Yimeng tertawa. Itu mungkin. Suo Feng terkekeh. Kalau begitu ayo. Segera danau besar muncul di depan mata, tenang dan damai. Tempat ini indah sekali, airnya jernih. Li Dudu menarik napas dalam kagum. Mari kita memancing di sini, lihat siapa yang dapat paling banyak. Fan Han bersemangat menyarankan. Kau pasti akan kalah telak. Suo Feng menggoda. Tentu, kau tidak boleh ikut. Liu Yimeng berkata serius, kau selalu menang, kali ini jadi wasit saja. Hihi, aku rasa Kakak Meng benar. Fan Han tertawa, menatap Suo Feng dengan wajah malu. Suo Feng tersenyum pahit, ia hanya bisa jadi wasit. Ia menyiapkan peralatan, dengan kail tulang dan umpan ampas kacang serta daging beruang. Ikan pertama pasti punyaku. Liu Yimeng berkata yakin, memakai daging beruang sebagai umpan, berniat menangkap ikan besar. Aku tidak akan kalah. Fan Han mendengus, melempar kail dan umpan jatuh sekitar 4 meter, membuat riak. Jika kalian terus berdebat, tidak ada ikan yang akan menggigit. Suo Feng mengingatkan sambil tertawa. Liu Yitu mengerucutkan bibir, ragu apakah mereka bisa dapat ikan hari ini. Gadis-gadis itu diam, memegang pancing, mata menatap pelampung. Suo Feng memperhatikan, lalu menatap sekitar dengan waspada,
karena masih ada binatang buas. Menggigit, menggigit. Liu Yimeng berkata gugup melihat pelampung. Jangan buru-buru, tunggu sebentar. Suo Feng mengingatkan, dari gerakannya itu ikan besar. Baik, aku dengar. Liu Yimeng memegang erat. Sesaat kemudian, Suo Feng berseru, sekarang, tarik. Fan Han mendekat, kagum, besar sekali, apakah ini ikan air tawar? Ya, kerapu air tawar. Suo Feng mengangguk, meski heran kenapa ada di pulau. Kerapu air tawar biasanya berukuran 18 hingga 25 cm. Bisa hidup di air tawar atau payau dengan kadar garam di bawah 10%. Dagingnya lezat, bergizi, baik sebagai makanan maupun ikan hias. Apakah ini benar-benar kerapu? Bisa dimakan? Liu Yimeng menusuk. Ikan itu penasaran. Tentu, rasanya pasti enak. Suo Feng mengangguk. Kalau begitu malam ini kita makan ikan. Liu Yimeng melepas kail dengan hati-hati lalu menaruhnya di keranjang bambu dalam air dangkal. Ia menepuk tangannya, wajah penuh bangga, tertawa, haha, ikan pertama memang milikku. Hebat sekali. Li Dudu bertepuk tangan. Hanya kebetulan. Liu itu berkata datar. Ah, ikanku. Fan Han berseru saat melihat pancingnya ditarik ke tengah danau. Bab 634, Anaconda Hutan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Fan Han mengerucutkan bibir, tanpa pancing bagaimana bisa memancing. Aku pakai kail untuk menarik kembali. Liu Yimeng mengangkat pancing, mengulur tali sepanjang mungkin. Bisa berhasil? Fan Han ragu, pancing terlempar lebih dari 10 meter, tambah tali pun tak sampai. Kalau tidak coba, bagaimana tahu? Liu Yimeng melempar kuat, kail jatuh 5 meter dari danau, masih jauh. Ia menggigit bibir malu. Sekali lagi, kali ini pasti bisa. Baik, aku turun ambil. Sop Hong tertawa, tali terbatas, ia melepas baju lalu turun ke danau. Sop Hong, jangan turun, kita tidak tahu bahayanya. Fan Han berkerut memanggil. Tidak apa, air jernih, bahaya pasti terlihat. Sop Hong melambaikan tangan, lanjut ke tengah. Saat makin dalam, air sampai leher, pancing masih 6 meter. Sop Hong menarik napas, menyelam. Tiba-tiba bayangan hitam, ia berenang dekat untuk melihat. Ia menyipit, di antara rumput air tampak bentuknya. Sial. Bahaya menyala di belakang kepala, ia berbalik, mengayuh cepat, meninggalkan pancing. Splash splash. Apa yang terjadi dengan Sop Hong? Liu Yimeng dari tepi. Tidak tahu, kenapa tinggalkan pancing. Liu Yiju berkerut. Jangan-jangan Putri Duyung pemakan manusia? Fan Han panik, gulung celana. Sop Hong muncul berteriak, jangan turun, cepat mundur. Splash splash. Kaki menyentuh dasar, ia berlari ke tepi, meninggalkan jejak keruh. Sop Hong, bagaimana? Fan Han berlari. Huf huf. Sop Hong terengah, melambaikan tangan. Pertama, jauh dari danau, bahaya. Bahaya apa, Putri Duyung? Liu Yimeng cemas. Bukan, anaconda hutan. Sop Hong tersenyum pahit, menemuinya di air sama saja mati. Anaconda hutan. Mereka berseru, menjauh dari tepi. Anaconda hutan, ular terberat di dunia. Meski disebut hutan tapi semi-akuatik, mata hidung di atas, bisa bernapas saat tenggelam. Kulitnya elastis, menelan mangsa lebih besar, menelan Sop Hong mudah. Makan burung air, babi, kura-kura, buaya caiman. Selain Amazon, ada kontinental dan air, semua raksasa, lebih besar dari ular biasa atau piton. Karena cahaya redup dan rumput air, Sop Hong hanya tahu anaconda, tidak tahu jenis. 10 meter, lebih tebal darimu? Liu Yimeng terkejut, mundur lagi. Ya, lebih tebal dariku. Sop Hong menjawab. Menakutkan, sudah kubilang jangan turun. Fan Han menegur. Salahku. Sop Hong tersenyum pahit, jantung masih berdegup,
tubuh raksasa itu mengejutkannya. Sebesar itu, lebih baik hindari area ini. NK Box. Liu Yiju serius. Apa bisa berenang naik? Li Dudu meringkuk, takut, ia benci hewan berdarah dingin. Sop Hong, jangan dekat danau, kita kembali, terlalu berbahaya. Fan Han berkerut. Ah, kalian juga tidak bersemangat lagi kan? Sop Hong bertanya sambil berpakaian. Ya, mari kembali, hari ini tidak cocok keluar. Liu Yimeng mengangkat bahu, mengangguk. Ayo, rapikan dan kembali. Sop Hong menghela napas, menduga keberuntungannya hilang, seharian sial. Maaf kakak, hari ini tidak dapat buruan, mengecewakanmu. Fan Han pada Li Dudu. Tidak, aku yang merepotkan. Li Dudu menggeleng malu. Tidak apa. Liu Yimeng merangkul bahunya, tertawa, lebih banyak orang lebih seru. Lain kali kita berburu bersama. Liu Yiju lembut. Baik. Li Dudu tersenyum bahagia, mata coklatnya berkilau. Setelah 3 jam mereka selamat kembali ke perkemahan, matahari condong ke barat, lewat jam 4 sore. Pakaian hampir kering. Sop Hong menarik celana, awalnya basah, kini kering oleh matahari, hanya dalam lembab. Baik, aku tahu. Sop Hong mengangkat bahu, mengambil busur tanduk naik ke atas. Sop Hong, sekalian mandi, malam tak perlu. Fan Han memanggil. Aku tahu, kau makin mirip kepala asrama. Sop Hong menggoda, gadis itu cerewet seperti nenek tua. Bab 635, ingin pergi melihat laut. Kayu terbakar, percikan api berterbangan. Di samping sungai kecil, kakak beradik Nhan duduk bersama, menyiapkan makan malam. Di atas api ada panci besi, di dalamnya merebus sayuran liar dan beberapa kepiting kecil. Kepiting itu ditangkap Nhungok sore tadi, ia menghabiskan lebih dari 1 jam. Sudah bisa dimakan. Tan Ngok mengangkat panci dari api, meletakkannya di atas batu. Tidak ada daging, maka lebih banyak sayuran, semoga besok bisa berburu. Tan Ngok menghela napas dan mengambil sumpit. Baik, besok aku juga akan coba menangkap kepiting. Kata Nhungok polos. Sejak tiba di sini, selain membuat tempat tinggal sementara, mereka juga membuat pagar untuk keamanan, yang memakan banyak waktu. Pagar itu tidak besar, hanya persegi 5 meter, termasuk sungai dan tempat tinggal. Cepat makan, dingin lebih sulit dimakan. Kata Nhungok lembut. Ada 4 kepiting, masing-masing 2. Ia membaginya, kalau tidak kakaknya akan menyimpan semuanya. Aku tidak suka kepiting, susah dikupas. Tan Ngok mengembalikannya. Kalau begitu aku kupaskan untukmu. Nhungok tersenyum, meletakkan sumpit, mengambil kepiting. Tidak, biar aku sendiri. Tan Ngok cepat mengambil kembali. Kak, suka dan duka dibagi, besok kau harus berburu, makanlah lebih. Nhungok berkata serius. Aku tahu. Tan Ngok tersenyum, tapi berpikir sayuran itu tidak bisa mengenyangkan, karena tidak ada lemak. Sebentar lagi akan lapar lagi. Lebih dari 20 menit kemudian, setelah makan malam, mereka duduk bersama, membuat tali dari kulit pohon. Tempat tinggal sementara, nanti setelah berburu harus membangun yang lebih kokoh, akan butuh banyak tali. Kak, seberapa jauh laut dari sini? Tanya Nhungok. Dari puncak gunung tampaknya 2 atau 3 hari berjalan. Tan Ngok berpikir. Apakah kau ingin pergi ke laut? Sedikit, aku belum pernah ke laut. Kata Nhungok berharap, mengingat saat pertama kali ke Pulau Xuanyu mereka langsung dibawa ke pegunungan. Jika ada kesempatan, aku akan membawamu melihatnya. Tan Ngok menoleh ke timur, di mana laut terdekat. Baik. Nhungok tersenyum manis. Pagi berikutnya. Krek-krek. Fan Han terbangun, mengusap rambut, bangkit, mengambil sisir kayu dan turun. Ia menyeberangi jembatan kayu di atas sungai, membuka pintu belakang, memeriksa keamanan, lalu berjalan ke semak. Di mana Sop Hong menaruh perangkap tikus? Ia mencari, tahu perangkap ada di semak, tapi tidak tahu tepatnya. Setelah lama mencari, ia menemukan 4, 2 kosong, umpan hilang, tidak terpicu. Aneh,
Tidak masuk akal. Gumamnya. Ia melihat jejak kecil, jelas bukan tikus, tapi mirip kucing atau anjing. Lebih baik biar Sopong yang lihat. Ia berkata pelan. Ia kembali ke halaman, Dudu sudah bangun, mencuci muka di sungai. Selamat pagi. Sapa Van Han. Selamat pagi. Balas Dudu. Van Han ke kandang burung, melempar 2 tikus, membuat Dudu malu. Krek-krek. Setelah makan, burung masih protes. Jangan buru-buru, sebentar lagi ada daging. Ia menenangkan. Ia naik, lalu turun dengan daging beruang besar, melemparkannya. Apa yang kau lakukan, Kak? Van Han berbalik, melihat Dudu membongkar tenda. Ah, jadi hari ini, waktu cepat sekali. Ia tersenyum dan memeluk Dudu. Ya? Dudu menghela napas. Kapan pergi? Tanya Van Han. Helikopter harusnya siang, masih beberapa jam. Jawabnya. Kalau begitu sarapan kita pangsit, aku siapkan sekarang. Van Han berlari. Ia mau menguap, memakai sepatu jerami, menggaruk rambut pendeknya, bertanya, Van Han, membuat sup mie? Tidak, pangsit. Jawabnya. Kalau begitu aku cuci tangan dan bantu. Ye Mong turun, beberapa menit kembali, segar, membantu memotong jamur dan daging. Bang-bang. Sopong bangun, terganggu suara. Buah sukun sudah habis, harus memetik lagi. Baik, ayo. Ia bersemangat. Aku ikut. Yetu bangun, ingin melihat pohon sukun. Baik, bersiap, nanti kita makan pangsit. Ia meregangkan tubuh, mengambil perlengkapan, turun. 10 menit kemudian, mereka membawa keranjang bambu dengan 2 karung, siap berangkat. Sopong, mau kemana pagi-pagi? Tanya. Dudu penasaran. Memetik buah sukun. Jawabnya dan pergi bersama Yetu. Bab 636, sekali lagi berpisah. Mungkin itu jenis yang berbeda. Espong menebak. Keduanya meninggalkan perkemahan, berjalan lebih dari 20 menit ke hutan sukun. Ya? Liu Yetu mengangguk. Aku naik memetik, kau tangkap di bawah, lalu cepat selesai dan makan pangsit. Espong tersenyum, melepas sandal jerami lalu memanjat cekatan. Hati-hati. Liu Yetu memperingatkan. Tidak apa, dulu di panti asuhan aku sering memanjat. Ia memetik cabang sukun lalu berseru. Tuh, tangkap. Baik, lempar. Ia mengangkat tangan. Ini dia, hati-hati jangan kena kepala, wajahmu bisa rusak. Ia memperingatkan lalu menjatuhkan buah. Tertangkap. Ia cekatan meraih, bibirnya tersenyum tipis. Ia simpan dalam keranjang, menengadah menunggu lagi. Mereka bekerja kompak, mengisi 2 keranjang dari 1 pohon. Espong pindah ke pohon lain, segera mengisi 2 karung. Ia berteriak. Espong, cukup, tidak muat lagi. Baik. Ia memikul keranjang, memimpin jalan pulang. 20 menit kemudian, mereka kembali ke halaman, gadis menunggu di jendela. Kalian pulang, ayo makan pangsit. Seru Van Han. Mereka masuk, hidangan sudah siap. Kalian makan dulu, nanti punyaku dingin. Ucap Espong lembut. Makan bersama lebih enak. Van Han tertawa, menyerahkan sumpit. Hidup butuh ritual. Liu Yemng mengangguk. Ia tersenyum dan duduk. Enak sekali. Pipi Lye Dudu menggembung senang. Bagus, aku mau semangkuk lagi. Ia ambil lagi. Oh benar, Espong, pagi tadi saat aku kejebakan tikus. Van Han teringat dan bercerita. Baik, nanti kita cek. Ia setuju. Lebih 20 menit kemudian, ia keluar ke semak tempat jebakan, segera menemukan jejak kecil. Jejak ini rubah. Ia meneliti dan menyimpulkan. Berdiri, ia coba ikuti, tapi tanah kering menghapus jejak. Rubah licik,
merusak rencanaku, harus kutangkap kau. Ia bergumam. Saat kembali, gadis menurunkan karung sukun. Ah, kau ingin aku bawa semua ini? Tanya Elie duduk kaget. Ya, bagikan untuk Anna, Tin Nguyen, dan Enam NH, tinggal sedikit. Jawab Van Han polos. Aku ragu helikopter bisa bawa sebanyak ini. Elie Dudu mengeluh. Bisa, kali ini kurang satu orang. Ia menjulurkan lidah. Ia lari ke atas sambil bergumam. Juga bawa daging beruang dan buaya. Itu agak lancang. Kata Elie Dudu gelisah. Tidak apa, nanti di kota mereka menjamu kita. Canda Liu YMNG, memeluknya. Tentu, aku akan menjamu. Kata Elie Dudu tulus. Tentu, dan kami akan buat kau bayar banyak. Ia pura-pura mengancam. Maksudmu aku harus keluar lebih banyak? Jelasnya. Membuatku berdarah banyak? Wajahnya kaku, terdengar menyeramkan. Bukan begitu. Ia tersenyum kikuk. Aku mengerti. Elie Dudu menghela napas, kagum pada bahasa. Cukup, ini sudah banyak. Van Han menaruh karung. Apakah barangmu sudah siap? Tanya Liu Yetu. Ya, semua dalam ransel tahan air, tenda dan kaleng juga. Ia menepuknya. Memang, lebih setengah kaleng tersisa, sebab ia sering makan bersama mereka. Waktu berlalu, suara helikopter terdengar. Tok tok tok. Titik hitam mendekat, lalu mendarat di halaman. Nona Elie Dudu, aku datang menjemputmu. Seorang pria dengan pakaian kerja menghampiri. Tolong bantu angkat barangku. Pintanya sopan. Tidak masalah. Ia heran melihat karung, tapi tetap mengangkat. Teman-teman, aku pergi, kita bertemu setelah kalian menang. Ia melangkah hati-hati naik helikopter. Sampai jumpa. Mereka melambaikan tangan. Semoga beruntung. Teriaknya, pintu tertutup. Tok tok tok. Helikopter terbang, kurang 10 menit sudah pergi. Sampai jumpa. Van Han terus melambaikan tangan sampai jadi titik di cakrawala. Lain kali setengah tahun lagi. Desah Hespong. Ya. Saudari Liu terharu. Bab 637, Apel Hijau. Xiao Yunhan, sedang apa? Liu Yemeng memanggil lembut, duduk di samping gadis muda. Tidak ada, terlalu panas, aku hanya kipas dengan tangan. Yunhan mengipas dirinya sambil bicara. Boom. Benar-benar panas, aku rindu AC di rumah. Liu Yemeng mengayun kakinya, memercikan air. Lebih baik berenang. Yunhan merebah, meluncur ke air sejuk dan mendesah. Di air lebih nyaman. Splash. Liu Yemeng juga melompat, air terciprat. Sopong, kau juga harus turun untuk sejuk. Yunhan berteriak ke arah pondok kayu. Baiklah. Jawaban datang dari dalam. Segera, dia dan Liu Yetu turun dengan celana pendek kain dan melompat, membasuh wajah dulu. Apa yang kalian lakukan di atas? Yunhan bertanya penasaran. Main catur untuk membunuh waktu. Sopong tersenyum. Terlalu banyak senggang jadi bosan. Yunhan manyun. Di Pulau Huyen Nguyet, selain mencari makanan, orang harus mencari cara membuat hidup ramai. Kalau tidak kebosanan dan sepi akan merusak pikiran. Banyak pecinta survival menyerah kurang dari setengah bulan. Tapi aku ingin keluar sedikit, mungkin temukan hal baru. Kata Sopong. Kau benar-benar mau pergi? Yunhan memiringkan kepala. Ya, besok aku rencana pergi lebih jauh. Dia berkata pelan. Aku tahu, kau bahkan kalahkan beruang, aku tidak khawatir. Yunhan berkata polos. Hahaha. Sopong tertawa, kekuatan memang membawa tenang. Kalian pergi, aku dengan Yunhan jaga kebun. Liu Yetu berkata, baru saja menyiapkan tanah. Kalian di dalam, kami di luar, hidup tidak berat. Liu Yemeng bercanda. Hahaha.
Semua tertawa. Pagi-pagi sekali, Sop Hong dan Liu Yemeng sarapan lalu berangkat ke hutan. Di jalan, Liu Yemeng bertanya, "Sop Hong, kapan ulang tahunmu?" "Ulang tahun? Aku tidak tahu pasti, tapi kepala sekolah pilihkan hari untukku." Wajahnya jadi aneh. "Hari apa?" Dia desak. Tidak penting." Dia batuk. "Kenapa? Ulang tahun itu penting." Dia serius. "Jadi, kapan?" 8 Maret. Dia gumam. 8 Maret? Awalnya dia senang, lalu terkejut. 8 Maret? Hari Perempuan Internasional? Ya. Dia tersenyum pahit. Itu mudah diingat. Dia menggoda. Dia cepat ganti topik. "Di depan wilayah monyet." "Monyet? Kau tidak mau pelihara satu?" Dia tertawa. "Kau mau buat camp jadi kebun binatang?" Dia tertawa, membayangkan monyet ribut. Dia geleng kepala dan berjalan. "Cici Aa." Monyet berteriak dari pohon. "Lebih baik jangan pelihara, terlalu berisik." Dia mendengus. "Wos. Mau perang?" Sop Hong mengernyit, menangkap batu sebelum kena. "Wos. Aakit." Monyet marah berteriak. "Cepat pergi, nanti banyak yang dilempar." Dia berkata sambil senyum pahit, menariknya. "Tunggu aku." Dia lari mengejar, masih membuat wajah lucu ke monyet. Mereka terus maju ke wilayah belum dijelajahi. "Terus maju, kita lihat." Dia berkata, menebas ulur dan mengamati tanaman. Setelah 20 menit, mereka berhenti karena temuan baru. Dia memungut apel setengah dimakan dan tersenyum. "Ada apel di sini." Mata Liu Yemeng berbinar. "Ya, monyet tinggalkan, pohonnya pasti dekat." Dia menepuk tangan dan berjalan lagi. "Apel untuk dimakan." Dia bersorak. Benar saja, mereka temukan pohon apel dengan banyak buah, meski hanya 2 yang besar. "Apel hijau, aku tidak terbiasa." Dia berkata, melihat kebanyakan kecil dan hijau. "Tidak, ini hanya varietas lain, memang hijau." Dia jelaskan. "Apel hijau asam, baik untuk kecantikan." Sebenarnya merah, kuning dan hijau sama, hanya jenis berbeda. "Apel hijau sudah matang di bulan Februari?" Dia bertanya. "Ini Pulau Huyen Nguyet, waktu berbunga dan berbuah berubah." Dia berkata, mengambil apel hijau, mengelapnya dan menggigit. Bab 638, Magnetit. Sop Hong menggigit apel hijau, lalu mengernyit ketika wajahnya menegang. "Bagaimana rasanya?" tanya Liu Yemong penasaran. "Asam sekali." Sop Hong meringis, bibirnya menyeringai saat merasa apel di tangannya tak lagi enak. "Biar aku coba." Liu Yemong mengambil apel itu, menggigit kecil di sisi lain, belum sempat mengunyah 2 kali wajahnya sudah meringis. "Peh peh peh." Dia memuntahkannya, mengerutkan hidung jijik. "Terlalu asam, apa bisa dimakan?" "Mungkin karena liar, apel hijau memang asam." Sop Hong menebak. "Jadi masih mau dipetik?" Liu Yemong minum dari tabung bambu untuk meredakan mulutnya, lalu melanjutkan. "Terlalu asam, tak bisa dimakan. Dengan pengolahan tetap bisa dimakan, apel hijau banyak vitamin, sangat baik untuk tubuh." Jelas Sop Hong. Meski asam, apel hijau kaya vitamin, mineral, serat, dan getah. Tidak hanya memperkuat lambung dan limpa, juga mencegah diare, baik untuk gangguan usus. Juga melindungi hati, detoks, membantu melawan depresi, memperkuat gigi dan tulang, mencegah gusi berdarah. Liu Yemong manyun menatap apel di tangannya. "Kedengarannya bagus, tapi aku tidak bisa menelannya." Selain itu, apel hijau juga membantu menurunkan berat badan. Sop Hong melempar satu di tangannya. Liu Yemong menggigit besar, mengunyah dengan wajah meringis. Ternyata tidak terlalu asam, enak juga. Dibanding buah lain, apel hijau rendah lemak, hampir tanpa protein,
dan asamnya membantu menghancurkan lemak, mencegah obesitas. Juga membersihkan racun, memutihkan gigi dan kulit. Melihatmu, aku belajar banyak, aku akan beli apel hijau nanti. Cepatlah, sebentar lagi harganya naik. Benar tidak asam? Sop Hong tertawa. Tentu saja tidak. Dia mengangkat dagu dan dia menepuk dahinya sambil tersenyum. Bagus, mari petik semua, kalau tidak monyet akan memakannya. Dia memutar mata, membuang bijinya, lalu bersiap memanjat. Tenang, monyet tidak suka. Dia menunjuk apel setengah dimakan di tanah. Nanti saja kita petik, lihat ke depan dulu, masih pagi. Dia menatap langit, matahari hampir siang. Baiklah. Dia mengangguk. Mereka berjalan, matahari makin terik. Makan banyak apel hijau, kulitmu akan cantik. Dia menggoda. Kau bilang pakai topi, aku menolak. Di hutan, topi lebar tersangkut ranting. NK Box. Dia melotot. Dia hanya tersenyum, memilih jalan teduh. Dia tersenyum tipis, langkahnya lebih ringan. Setengah jam kemudian, jalan terbuka ke lahan kosong, dengan rumput jarang dan bebatuan, menuju tumpukan besar batu. Sop Hong, apa itu yang berkilau? Dia menyipitkan mata menunjuk. Mana? Dia melihat. Magnetit? Magnetit? Apa itu? Dia bertanya ingin tahu. Dia mengambil batu sebesar kepalan tangan dan tertawa. Benar, magnetit, tak disangka menemukannya di sini. Apa gunanya? Nanti kau tahu, sekarang kumpulkan lebih banyak. Selalu rahasia. Dia mendengus, tapi tetap mencari. Kalau kita dapat banyak, kau pasti suka. Dia tersenyum. Semoga begitu. Jawabnya. Segera dia menemukan yang lebih besar. Sepertinya banyak sekali. Dia menggali dengan kapak, membuka lebih banyak magnetit hingga setengah keranjang penuh. Sop Hong, cepat sini, banyak sekali. Dia berseru dari tumpukan batu. Di mana-mana? Dia berlari. Sesampainya di sana, dia terkejut. Hamparan luas, seluas hektar, berkilau dengan magnetit. Bab 639, membuat es. Cukup, ini bisa bertahan bertahun-tahun. Sop Hong mengacungkan jempol pada Liu Yemeng dan tertawa riang. Sekarang bisakah kau bilang untuk apa batu sendawa dipakai? Mata indahnya bersinar ingin tahu. Batu sendawa bisa dipakai membuat es. Sop Hong tersenyum, kata-kata mengejutkan. Batu sendawa, juga disebut nitrat, adalah kristal putih atau abu-abu pucat yang kadang berkilau seperti kaca. Digunakan dalam pewarna, pigmen, mesiu, kembang api, kaca, bahkan pengawet makanan, dengan banyak kegunaan. Rasanya pahit, bersifat dingin, tidak beracun, tapi bisa jadi pencahar, memakannya berbahaya. Membuat es? Dia terkejut bertanya. Bukankah itu hanya tumpukan batu? Bagaimana bisa membuat es? Sederhana, dengan sifat larut dalam air. Sop Hong menjelaskan. Kalium nitrat larut dalam air, menyerap panas, menurunkan suhu, membekukan air, tapi butuh banyak, beberapa batu saja tak cukup. Aku mengerti, larutkan batu-batu ini dalam air lalu membeku, bukan? Dia bertepuk tangan, mata berbinar. Benar, pintar sekali. Dia tersenyum dan bertepuk tangan. Punya es di panas ini, itu bahagia. Dia berseru gembira lalu berkata, ayo kita bawa pulang. Tentu saja. Dia turun lebih dulu, menunjukkan bongkahan besar. Mereka sibuk setengah jam, mengisi keranjang. Cukup hari ini, habis nanti kita gali lagi. Dia memanggul keranjang. Berat? Buang sedikit, nanti kita ambil lagi. Dia membantu menyesuaikan keranjangnya. Tidak apa. Dia mengerutkan hidung. Ah, hampir lupa, kita juga harus memetik apel. Dia merasa ringan. Pulang lebih cepat, matahari tak terlalu terik. 20 menit kemudian mereka tiba di pohon apel.
10 menit memetik sekitar 10 apel hijau, sisanya ditinggal karena tak ada tempat. Langit gelap, mereka kembali aman sebelum malam. Van Han muncul di jendela memanggil lembut. Kerja keras, cuci tangan, makan malam sebentar lagi. Baik. Dia tersenyum. Kenapa bawa batu? Liu Yetu turun. Kakak, ini batu sendawa, bukan batu biasa. Dia cepat berkata. Kau tahu gunanya? Batu sendawa? Sop Hong, mau buat bahan peledak atau es? Dia terkejut. Kakak, kau juga tahu? Dia heran. Kalau dengar pelajaran kau juga tahu. Kakaknya menatap. Sekolah ajarkan ini? Dia tanya, jelas lalai di kelas. Jadi, untuk apa ini? Dari mana kau dapat? Kakaknya tanya penasaran. Untuk buat es, bukan peledak. Dia jawab tenang, lalu cerita bagaimana menemukannya. Kakak, ada apel hijau juga, coba satu. Dia menawarkan. Coba, rasanya enak. Mata hitamnya berkilau nakal. Sudah malam, makan setelah makan malam, naik dulu. Dia menerima dan membantu membawa. Menipu kakak begitu, tak takut dimarahi? Dia tertawa. Mereka kembali ke kabin, gadis itu sudah menyiapkan makan malam. Hari ini panen apa? Dia bertanya. Ini hasil terbaik hari ini. Dia menunjuk. Batu sendawa. Dia melihat, mengenali. Jadi hanya aku yang tak tahu. Dia bergumam. Ya, aku juga tahu. Dia menjawab ringan dan duduk. Benar, Van Han kita murid pintar. Dia menggoda. Itu tak kuingkari. Dia berkata bangga. Dia tertawa, mengusap kepalanya, lalu makan. Makan malam kaya, roti panggang kayu, sup beruang, sayur liar saus tiram. Hari ini bahaya? Dia bertanya sambil mengunyah. Tidak, hanya panas. Dia menjawab dan cerita hari itu. Masih ada apel hijau, beberapa hari lagi mari kita petik semua. Matanya bersinar. Baik, kita juga harus bawa lebih banyak batu sendawa. Dia mengangguk. Tunggu sampai benar-benar bisa buat es. Dia menjawab, buku hanya teori, belum pernah dicoba, perlu uji. Coba dulu baru tahu. Dia setuju, walau gagal, air dingin untuk minum tetap bisa. Bab 640, berhasil membuat es. Sop Hong dan yang lain duduk bersama, di depan ada baskom tanah liat dan mangkuk porselen. Bagaimana caranya? Liu Ye bertanya penasaran. Tuangkan air ke baskom tanah liat sampai setengah. Sop Hong mengingat pengetahuannya. Baik. Liu Ye menuang sampai setengah, lalu bertanya. Lalu, letakkan mangkuk porselen berisi air ke dalam baskom, lalu tambahkan sendawa. Sop Hong menjelaskan lembut. Liu Yetu dan gadis itu melihat cemas, karena ini tentang es untuk diminum besok. Sepertinya tidak ada reaksi. Liu Ye memperhatikan, sendawa dan air tetap sama. 3 gadis menoleh ke Sop Hong, dia tersenyum pahit. Reaksi butuh waktu, tunggu setengah jam lalu lihat. Baiklah. Liu Yemong setengah percaya, hati-hati menaruh baskom di sudut. Dia berdiri bersemangat, mengambil mahjong, tersenyum. Sambil menunggu, mari main beberapa putaran. Ide bagus. Van Han segera lupa tentang es, duduk menata ubin. Aku akan cuci apel hijau, untuk selera makan. Liu Yetu berdiri dan membawa apel untuk dicuci. Liu Ye mau melihat kakaknya, tersenyum. Kak Mong, ada apa? Van Han bertanya. Tidak apa-apa, aku senang saja, sudah lama tidak main mahjong. Liu Ye tersenyum, berbohong. Lama, baru beberapa hari. Van Han bergumam. Tak lama, Liu Yetu kembali dengan apel hijau bersih dan menaruhnya. Siap. Dia atur ubin dulu, lalu ambil apel, menggigit. Wajahnya berubah, berhenti mengunyah, mengernyit. Kenapa asam sekali?
Hihi. Liu Yemong menutup mulut tertawa. Enak, Kak? Ini yang kau sebut enak? Liu Yetu melotot. Sangat asam, biar aku coba. Fan Han mengambil apel lain, menggigit kecil. Dia menyipit, suara gemetar. Sangat asam, sulit dimakan. Bisa memutihkan dan kuruskan? Fan Han dan Liu Yetu saling pandang, lalu makan terpaksa. Uhuk-uhuk, putih dan kurus butuh makan lama. Sop Hong menambahkan. Jalan ke cantik sulit ditolak. Fan Han berkata tegas. Baik, main mahjong. Fan Han pegang apel dan ubin. 3 koin, pong. 4 10.000. Ciao. Waktu berlalu, mereka main dan lupa, setelah 2 jam. Cukup. Fan Han dorong ubin, lelah. Agak mengantuk. Liu Yemong meregang. Kalau begitu cuci muka dan tidur. Sop Hong menasihati. Baik. Mereka menjawab. Oh ya, sudah jadi? Liu Yemong ingat, cepat pergi cek. Dia angkat baskom, terkejut. Benar membeku, es bagus. Baskom dan mangkuk jadi es, dingin menyebar. Benar berhasil. Fan Han dan Liu Yetu gembira, menyentuh es. Besok kita punya es untuk minum. Sop Hong mengetuk baskom, puas. Kalau tidak larut, aku makan es krim. Fan Han menelan. Baik, mandi lalu tidur, besok aku buatkan. Sop Hong menyentuh hidungnya. Benarkah? Fan Han menjawab. Sop Hong, semua es ini bisa dimakan? Liu Yemong bertanya. Hanya yang di mangkuk porselen, lebih bersih. Sop Hong menjawab. Begitu? Liu Yemong mengangguk. Mengerti? Kakak beradik menjawab, lalu bersiap. Di rumah kayu, cahaya api padam. Keesokan hari, matahari terbit cerah. Kemarin lupa pasang jebakan tikus, hari ini hanya daging beruang. Fan Han melempar daging ke burung. Cuit-cuit. Burung makan lahap, bahkan mendekat ramah. Di rumah, Sop Hong sudah bangun, menyiapkan es lagi dengan sendawa. Siang panas naik, masih bisa membeku? Tidak masalah, pakai air mata air dingin, sendawa lebih hemat. Sop Hong menjelaskan. Baik. Fan Han belajar, buku tidak jelaskan ini, hanya praktik yang ajar. Dia pergi masak sarapan. Baskom kecil, perlu wadah besar. Sop Hong berpikir, setiap kali hanya 1 mangkuk es, terlalu sedikit. Online, penonton komentar. Apa yang dilakukan Sop Hong? Buat es dengan batu? Sendawa es, asrama kami tanpa listrik, mau beli untuk coba, kalau berhasil musim panas mudah. Orang baik, bagikan video. NK Box 1.